Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa S2 semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Laili Nurlina, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengajaran BIPA yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing BIPA melalui pengenalan kuliner lokal. Tinjauan kajiannya yaitu literatur. Di sini saya sudah membuat abstrak, yaitu pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA melalui pengenalan kuliner lokal merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman bahasa dan budaya siswa. Kajian literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi kuliner lokal dalam materi ajar BIPA dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Melalui praktik kuliner dan pencicipan makanan tradisional, siswa tidak hanya belajar kosakata baru, tetapi juga memahami konteks sosial dan budaya yang terkait dengan bahasa yang dipelajari. Metode penelitian yang digunakan yaitu strategi pencarian literatur dalam pengumpulan datanya menggunakan database yakni Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan kuliner lokal tidak hanya menarik minat siswa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pengajaran BIPA yang mengintegrasi elemen budaya lokal seperti kuliner dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa siswa signifikan, menjadikan mereka lebih siap untuk berinteraksi dalam konteks sosial yang lebih luas. Langsung saja memasuki pendahuluan. Bahasa sebagai identitas di suatu wilayah, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mencerminkan identitas suatu wilayah. Dalam era globalisasi, bahasa menjadi alat penting untuk mempertahankan identitas budaya. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai tradisi dan kepercayaan masyarakat. Ungkapan idiom dan istilah khusus seringkali mencerminkan pengalaman dan cara pandang masyarakat terhadap bina dunia. Menurut Devianti tahun 2017, bahasa kebudayaan maksudnya bahwa dalam pembinaan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia berperan sebagai wadah penampung kebudayaan. Segala ilmu pengetahuan dan kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pengantarnya. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. BIPA memberi kesempatan kepada peserta untuk belajar tentang berbagai, bahasa daerah dan bagaimana masing-masing mencerminkan identitas unik. Ini memperluas pemahaman mereka tentang pluralitas budaya di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak terdapat hambatan bagi penutur asing untuk memperoleh bahasa. Adapun salah satu hambatan yakni terbatasnya ketersediaan bahan ajar BIPA. Oleh karena itu, agar mahasiswa asing dapat belajar bahasa Indonesia dengan baik, perlu adanya pengembangan bahan ajar sebagai alat bantu belajar yang signifikan. Itu pendapat dari Amin tahun 2021. Bahan ajar harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mahasiswa asing, termasuk latar belakang kebudayaan dan tujuan pembelajaran mereka. Sejalan dengan pendapat Zulfahmi tahun 2016, mode pembelajaran BIPA merupakan perwujudan dari prinsip dasar pembelajaran yang dipilih dan dijadikan sebagai acuannya. Maka dari itu, jika mereka belajar untuk keperluan akademis, bahan ajar harus mencakup kosakata dan struktur yang relevan dengan konteks akademis. Menggunakan kebudayaan lokal sebagai bahan ajar dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA sangat efektif. Dengan menggunakan kebudayaan lokal sebagai bahan ajar, peserta tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat. Ini menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan menyenangkan, mengintegrasikan elemen budaya seperti sastra, kuliner, dan tradisi lokal dalam membuat pembelajaran lebih menarik dan kontekstual. Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah kebudayaan lokal yang ada di Indonesia, yakni pengenalan kuliner lokal.
Memperkenalkan kuliner lokal melalui kegiatan memasak atau mencicipi makanan khas dapat memberikan pengalaman langsung yang menyenangkan bagi pembelajar. Kegiatan ini juga memungkinkan mereka untuk belajar kosakata baru yang berkaitan dengan makanan dan cara penyajiannya. Setelah kuliner Setelah kegiatan kuliner, diskusi tentang asal-usul, makna, dan tradisi di balik makanan tersebut dapat memperkaya pemahaman budaya siswa sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa mereka dalam konteks yang lebih luas. Adapun yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka atau kajian literatur. Menurut Marzali tahun 2016, kajian literatur merupakan langkah penyusunan yang melibatkan penelusuran dan analisis sumber-sumber pustaka dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. Kajian literatur berarti proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan isu atau topik tertentu. Penelitian ini menggunakan strategi pencarian literatur dalam pengumpulan datanya. Pencarian literatur menggunakan database yakni Google Scholar. Digunakan Google Scholar karena alat pencarian ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan literatur akademis dan jangkauannya sangat luas. Literatur yang dipilih adalah artikel jurnal dengan pengindeks yang memiliki topik pembahasan yang sama mengenai penggunaan kuliner lokal sebagai pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Artikel jurnal yang dipilih hanyalah artikel yang dipublikasi sejak tahun 2023 hingga 2024. Dipilih tahun tersebut memberikan informasi terbaru dan dapat memperoleh pemahaman yang komparatif tentang topik penelitian. Pembahasan di sini seharusnya saya harus 10 artikel, mengumpulkan 10 artikel. Namun saya di sini baru mengumpulkan 5 artikel dan di sini saya masih berproses untuk penelitian ini agar lebih baik lagi. Langsung saja pembahasan yaitu memahami kriteria literatur sangat penting bagi peneliti untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian adalah kualitas tinggi dan relevan dengan topik yang diteliti. Berikut ini tabel kriteria literatur dan penjelasannya. Di sini yang pertama itu ada judul artikel yang berjudul Filosofi Kuliner Tradisional Khas Jawa sebagai Identitas Nilai Kearifan Lokal melalui Pembelajaran MIPA yang disusun atau ditulis oleh Dian Uswatun Hasanah, Yusmani Kukotus Namia, dan Alif Nur Hayati. Langsung saja ini ada yang nomor pertama, ini nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Dan untuk data yang selanjutnya masih saya kumpulkan. Dari kelima artikel yang saya telah temukan, langsung saja pembahasannya. Berikut ini uraian dan pembahasan isi penelitian terpilih pada beberapa tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, kajian literatur yang pertama disusun oleh Dian ini eh, memiliki tujuan untuk mengetahui seluk-beluk kuliner tradisional khas Jawa, baik dalam hal asal muasal, cara pengolahan, filosofi, dan tradisi yang muncul terkait kuliner tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam pembelajaran BIPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data penelitian ini difokuskan pada jenis makanan tradisional kudapan atau camilan manis berupa serabi, kolak, dan jenang sumsum. Teknik analisis dalam metode penelitian ini yaitu interaktif. Hasil penelitian ini merupakan temuan asal muasal, cara pengolahan, filosofi, dan tradisi budaya di Jawa yang berkaitan dengan kuliner tersebut. Kudapan tradisional khas Jawa seringkali digunakan sebagai sajian dalam tradisi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur maupun sebagai bentuk doa dan nilai-nilai lainnya yang dianggap positif bagi masyarakat Jawa. Contohnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah jenang sumsum. Masih upacara adat Jawa masih sering digunakan jenang sumsum sebagai salah satu bahan pelengkap ritual dalam upacara pernikahan dan tingkeban. Filosofi kuliner tradisional Jawa ini dapat digunakan dalam pembelajaran BIPA level 7 dengan kompetensi memahami pendengaran tentang bagaimana gagasan secara tepat yang melibatkan nuansa-nuansa makna dalam berbagai ranah dengan konteks budaya.
Yang selanjutnya yaitu kedua yang disusun oleh Christine Setiawati, Imam Nus Cahyono, Hansa Hafiz, dan lain sebagainya yang berjudul Upaya Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Ah, maaf, yang berjudul Kuliner Timlo Solo sebagai bahan ajar BIPA dalam upacara internasionalisasi bahasa Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai peran penting pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing BIPA dalam mendukung internasional bahasa Indonesia. Fokus pada penggunaan bahan ajar kuliner, yaitu Timlo Solo dalam pengajaran BIPA di Yale Universitas, melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengulas sejarah variasi, cara pembuatan, lokasi kuliner, dan peran dalam budaya lokal kuliner Timlo Solo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar kuliner Timlo Solo ini membantu pelajar asing memahami tidak hanya bahasa, tetapi juga konteks budaya, kehidupan sosial, dan norma-norma di Indonesia. Dan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada yang disusun oleh Arif Wira Utama, Fatimah Nurrohim, dan lain-lain sebagainya, yang berjudul Inovasi dalam Pembelajaran BIPA, Pemanfaatan Dodol Garut sebagai Pengajaran Kuliner yang Menarik. Penelitian ini membahas mengenai penciptaan bahan ajar pipa yang inovatif dan menarik bagi para mahasiswa Universitas Yale, Amerika Serikat. Dodol Garut, makanan tradisional Garut dipilih sebagai tema utama bahan ajar ini. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Penelitian ini mengkaji literatur mengenai dodol Garut dan melibatkan mahasiswa Yale Universitas dalam pembuatan bahan ajar melalui diskusi, survei, dan wawancara. Eh, Penggunaan dodol Garut dalam pipa ini dapat mengintegrasikan pengenalan budaya, pembelajaran bahasa, dan praktik langsung dalam proses pembelajaran, menciptakan pengalaman pembelajaran yang berkesan dan mendalam bagi siswa. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang budaya Indonesia melalui diskusi dan praktek langsung, serta memperkaya kosakata dan kemampuan berbahasa mereka dalam konteks yang menyenangkan. Dengan demikian, penggunaan turtle Garut dalam pembelajaran BIPA tidak hanya memberikan dampak positif terhadap minat belajar siswa, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang bahasa dan budaya Indonesia secara keseluruhan. Yang keempat yaitu eh, artikel yang ditulis oleh Aprilia Dwi Marlina, Fadila Ana Gunawan, Johan Prastika, dan lain-lain yang berjudul Kuliner Pecel Madiun sebagai bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing dalam mendukung internasionalisasi kuliner bahasa Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai hidangan kuliner yang terkenal yaitu pecel Madiun, yang akan dijadikan materi pembelajaran baru bagi mahasiswa asing. Metode yang dipakai yaitu pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami kondisi objek penelitian secara menyeluruh guna mendapatkan informasi yang detail. Penelitian ini juga melibatkan informasi dari salah satu penjual warung makan pecel Madiun di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Penyusunan materi pembelajaran BIPA akan disesuaikan dengan kemampuan berbahasa Indonesia para mahasiswanya. Materi awal akan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian akan diperkenalkan materi yang lebih kompleks setelah mahasiswa menguasai bahasa Indonesia dasar. Pemilihan pecel Madiun ini sebagai objek penelitian sangatlah tepat karena hal ini menghadirkan variasi baru dalam materi bahan ajar BIPA. Eh, yang selanjutnya itu yang kelima, eh, yang disusun oleh Yasmin Norma Anggreni, Istingatus Octavia Puji Saputri, dan lain sebagainya, yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Kuliner Batagor untuk Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Penelitian ini mengkaji mengenai potensi kuliner Batagor sebagai materi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Batagor merupakan salah satu kuliner khas Indonesia. Selain ciri khasnya yang kaya, Batagor juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan budaya Indonesia melalui pembuatan bahan ajar yang dikemas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa integrasi Batako dalam kurikulum BIPA dapat memperdalam pemahaman konteks budaya dan meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing sekaligus memperkaya atau maaf memperkenalkan kuliner budaya asing yakni batagor melalui bahan ajar yang inovatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batagor dapat berperan sebagai penghubung dan efektif antara bahan dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui observasi dan pengumpulan sumber referensi seperti materi pembelajaran. Analisis data akan dilakukan dengan fokus pada pemahaman penutur asing terhadap bahasa Indonesia melalui materi kuliner Batagor, sehingga berpotensi untuk meningkatkan internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahan ajar berperan penting bagi guru untuk merancang pembelajaran dalam bahasa ajar. Guru dituntut untuk inovatif dan berpikir kritis untuk dapat membuat bahan ajar yang usia menjadi acuan dalam pembelajaran yang dapat diterima oleh semua peserta didik. Demikian, saya baru mencari 5, sehingga artikel ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman semuanya yang ingin eh, menambahkan atau mengoreksi hasil dari penelitian saya ini, saya persilahkan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.